Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Mafira dengan NIM 2204045020072 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang profesi kependidikan. Yang pertama yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik, baik dari segi intelektual maupun emosional. Adapun beberapa cara agar meningkatkan profesionalitas guru. Yang pertama yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang keempat, suka membaca buku. Dan yang kelima, membuat karya tulis. Adapun tujuan pengembangan profesional guru ini adalah kebutuhan sosial, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya seperti dia membantu peserta didiknya. Selain tujuan, terdapat juga fungsi pengembangan profesional guru menurut Bruce Joyce 1990. Tujuan pengembangan profesional guru adalah sebagai acuan sistem untuk melangsungkan kegiatan pelatihan dalam jabatan yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara opsional. Tentu saja dalam mengembangkan profesional guru ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi pendidikan dan penelitian, meliputi in-house training. In-house training adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal, baik dalam KKG, sekolah maupun tempat lain. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalitas guru. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Strategi yang kedua yaitu strategi non-pendidikan, meliputi seminar. Seminar ini merupakan kegiatan yang memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega profesinya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu workshop, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Yang ketiga yaitu penelitian. Penelitian juga dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian eksperimen ataupun jenis lain dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Materi kedua yaitu rasional tantangan profesionalitas. Rasionalisme keberhasilan program pendidikan nasional akan sangat ditunjang dengan berbagai sumber daya yang memiliki daya saing global dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan sebagai akibat terjadinya globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial adalah: yang pertama, globalisasi yang menyebabkan kompetensi tenaga kerja antar negara. Yang kedua yaitu kebutuhan akan generasi yang unggul dan modern. Yang ketiga yaitu besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran baru. Guru harus melakukan sejumlah hal agar pola pengajaran sesuai dengan generasi milenial. Profesionalitas guru antara harapan dan tantangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan
nasional dan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Fungsi guru tersebut adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional yang diharapkan akan tercapai apabila guru benar-benar menjadi tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang kependidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan secara tidak langsung. Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, rektor, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Tenaga pendidik adalah seseorang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Di antaranya adalah guru, dosen, konselor, dan tutor, dan fasilitator. Adapun tugas pokok dan fungsi profesi kependidikan. Guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan pengevaluasi dari peserta didik. Dosen dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran seperti perkuliahan, seminar, diskusi, dan praktikum, melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya. Konselor dengan tugas utamanya ialah membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Tutor yang tugas pokoknya adalah memberikan bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik kepada siswa untuk kelancaran proses belajar mandiri secara perorangan atau kelompok yang berkaitan dengan materi ajar. Yang terakhir yaitu fasilitator, yang tugasnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui penemuannya sendiri. Selain tugas pokok, terdapat juga tanggung jawab profesi kependidikan. Di antaranya yaitu bertanggung jawab sebagai pengajar, yaitu menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai pembimbing, yaitu memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, bertanggung jawab sebagai administrator kelas, yang pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketata laksanaan bidang dan pengajaran dan ketata laksanaan pada umumnya. Yang keempat, bertanggung jawab sebagai pengembangan kurikulum yang membawa implikasi bahwa pendidikan dituntut untuk selalu mencari gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya praktik pengajaran. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan profesi yang merupakan tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, dan meningkatkan tugas serta tanggung jawab profesinya. Materi keempat yaitu etika profesi kependidikan. Secara epistemologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan atau watak kesusilaan. Sedangkan profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian.
Guru sebagai pendidik profesional mempunyai cita-cita yang baik di masyarakat, mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat sekelilingnya, terutama bagaimana sikap dan perbuatannya sehari-hari, apakah memang patut diteladani atau tidak. Adapun bentuk etika profesi kependidikan. Yang pertama, etika secara umum, yaitu memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, maupun berpikir kritis. Yang kedua, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik serta mampu menciptakan kehidupan sekolah yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Etika secara khusus meliputi berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan, bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata sopan, serta mengembangkan iklim penciptaan karya iptek yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Etika profesi kependidikan adalah memiliki kepribadian tangguh, bercirikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya, dan lingkungannya, mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional, mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling, serta mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknik pembelajaran. Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu profesional maupun mutu layanan, tentunya seorang guru harus meningkatkan etika profesi kependidikan terlebih dahulu, seperti pengembangan sikap selama pendidikan jabatan agar menjadi panutan bagi siswa maupun masyarakat di sekelilingnya, serta pengembangan sikap selama jabatan dengan mengikuti peraturan penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Materi kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Menurut Association for Education, Communication, and Technology, teknologi kependidikan adalah studi atau praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dalam teknologi pendidikan, terdapat 3 prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran perlu perancangan dengan menggunakan pendekatan sistem dengan langkah-langkah yang prosedural, meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, dan penetapan media evaluasi pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, usaha pendidikan dan pelatihan hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi peserta didik tersebut. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan pendidikan adalah bagaimana peserta didik dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Selain prinsip, terdapat juga 5 macam teknologi pendidikan yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Yang pertama, sistem berpikir yang menjadikan kita untuk lebih berhati-hati dengan munculnya tiap mode di dunia pendidikan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, desain sistem merupakan teknologi merancang yang membangun sistem yang baru yang memberikan kita peralatan untuk menciptakan suatu sistem dan suatu strategi untuk perubahan. Yang ketiga, mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa yang sesuai harapan dari pelanggan. Yang kelima, manajemen perubahan suatu cara
untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan yang positif. Yang terakhir yaitu teknologi pembelajaran, merupakan sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Adapun peran dan fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Yang kelima yaitu teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Penerapan teknologi pendidikan selain berfungsi positif juga terdapat dampak negatifnya. Antara lainnya itu seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa ataupun mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Peserta didik bisa terkena informasi overload, yakni menumpukan informasi yang tidak habis-habisnya sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses informasi tersebut. Peserta didik juga akan menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Materi keenam yaitu landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. Yang pertama, landasan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan pendidikan menengah. Landasan secara garis besar ada 4 cabang filsafat yang menjadi landasan profesi kependidikan. Yang pertama, metafisik, ialah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Yang kedua yaitu epistemologi, ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu logika, ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika diharapkan manusia bisa berpikir dan mengumpulkan pendapatnya secara tepat dan benar. Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia. Prinsip profesi kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 7 menyatakan bahwa prinsip profesi guru adalah memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional, serta memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Menurut Profesor Dr. Husna Asmara dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu prinsip tuturi handayani, prinsip belajar sepanjang hayat, dan prinsip kemandirian dalam belajar. Secara garis besar, teori profesi kependidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan atau kemampuan dasar, bakat, serta faktor dalam yang bersifat kodrati. Yang terakhir yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan perpaduan antara teori empirisme dan nativisme yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar.
Adapun isu terkini mengenai profesi kependidikan antara lainnya itu kurangnya komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru menimbulkan potensi kesalahpahaman antara keduanya. Yang kedua, dalam menjalankan tugasnya, guru harus memiliki paradigma baru, menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan mendidik dengan hati yang diliputi cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu mengajar bukan menghajar, mendidik bukan menghardik, tegas bukan keras, dan senyum bukan menghukum. Materi ketujuh itu manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep manajemen sekolah terbagi menjadi dua aspek, yaitu manajemen eksternal yang meliputi hubungan pihak luar seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan sarana fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, serta hubungan antara guru dan murid. Secara umum, ada 4 fungsi manajemen sekolah yang banyak dikenal masyarakat, yaitu yang pertama, perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Yang kedua, pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Yang ketiga, pengawasan adalah proses di mana administrasi melihat apakah yang terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Yang keempat yaitu penilaian. Penilaian ini adalah unsur yang sangat penting dari keseluruhan proses manajemen karena berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Adapun ruang lingkup manajemen sekolah yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak hal dan multidisiplin ilmu. Menurut DAF 2012 dalam Juji 2020, ruang lingkup manajemen dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan, yakni lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus, dan lingkungan dalam atau internal. Materi yang ke-8 yaitu supervisi pendidikan. Kata supervisi ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti kepengawasan. Supervisi adalah bantuan dan kepada guru dan bidang instruksional, belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Menurut Thomas H. Bridge dan Joseph Jasman, supervisi sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah memperbaiki pengajaran, sedangkan tujuan secara umum adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Adapun jenis-jenis supervisi yaitu supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik secara personal maupun material. Yang ketiga, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif. Materi ke-9 yaitu organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi merupakan organisasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Tujuan organisasi kependidikan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi martabat
anggotanya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya baik dalam kesejahteraan lahir maupun batin. Adapun fungsi organisasi profesi kependidikan ialah sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi kependidikan dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, sebagai media yang saling bertukar pengalaman, wawasan mengenai dunia pendidikan sebagai pemersatu dalam meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi. Materi ke-10 yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dengan berlandaskan pada asas-asasnya, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia klien atau individu bersifat data atau persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, pembimbing akan menjaga rahasia dari data individu terhadap orang lain dan menjamin rasa aman terhadap pandangan buruk dari orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan merupakan asas yang menghendaki individu dalam melakukan layanan, bimbingan, dan konseling dengan kesukarelaan dalam menjalankan program yang diberikan. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan, merupakan asas yang mengharapkan kepada individu untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam data diri maupun persoalan yang akan diberikan layanan agar program yang diberikan oleh konselor tepat sasaran. Yang keempat, asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki individu itu ikut aktif dalam berpartisipasi dalam program layanan yang diberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian merupakan asas di mana individu akan bersifat mandiri dalam menghadapi persoalan baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Asas yang keenam yaitu asas kekinian, di mana asas ini diharapkan layanan yang diberikan konselor terkait dengan persoalan sekarang atau masa kini untuk bisa diberikan gambaran masa lalu dan masa yang akan datang sesuai situasi dan kondisinya. Asas ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas ini diharapkan individu dalam menerima layanan bimbingan dan konseling bergerak maju dan tidak monoton. Asas yang ke-8 yaitu asas keterpaduan. Asas ini diharapkan individu dalam menerima layanan bimbingan dan konseling baik dari guru atau orang lain bisa diterima secara terpadu. Asas ke-9 yaitu asas kenormatifan, diharapkan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yaitu norma hukum, agama, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian yang diharapkan dalam memberikan layanan harus ditangani oleh orang yang profesional. Asas ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas ini berhubungan jika konselor dalam menyelesaikan layanan bimbingan dan konseling terhadap individu tidak menemukan titik temu, maka konselor harus mengalih tangankan kepada yang lebih ahli atau yang lebih berpengalaman. Asas yang terakhir yaitu asas tutur handayani, merupakan asas bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan diharapkan dapat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dengan kesempatan yang luas kepada individu untuk bergerak maju. Materi selanjutnya itulah layanan khusus peserta didik. Secara umum, layanan khusus peserta didik adalah wadah untuk membantu, mempermudah dan memperlancar serta memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan baik pada aspek akademik maupun aspek lainnya. Adapun jenis-jenis layanan khusus bagi peserta didik yaitu layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan asrama atau kantin, layanan bimbingan dan konseling, layanan laboratorium, layanan koperasi, dan layanan keamanan. Menurut Kusmintarjo, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan
bermaksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Materi terakhir yaitu pendidikan non-formal. Menurut Sulman Yusuf, pendidikan non-formal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Tujuan pendidikan non-formal ini yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan berkelanjutan setelah terpenuhnya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan berluasan yang pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh program pendidikan non-formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, manajemen kalbu, latihan pencarian makna hidup, kelompok hobi, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula 3 peran pendidikan luar sekolah, yaitu sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.